Halo guys, di sini gue akan menjelaskan tentang bagaimana cara bermain game Albion buat pemula ya, buat kalian yang masih pemula. Nah, pertama kalian akan berada di sini ya tempatnya. Dan kalian sudah dikasih set ini ya ternyata. Dulu waktu pertama gue main itu gue nggak dapat set kayak gini. Gue tuh polosan sih, nggak dapat set kayak gini. Di sini gue pakai buat akun baru ya di sini ya, karena akun lama gue sudah lumayan tinggi levelnya, jadi gue buat akun baru untuk tutorial. Nah, tutorial mungkin gue akan skip karena tutorialnya di Albion ini sangat gampang sekali ya, ada petunjuknya jelas juga pakai bahasa Indonesia, jadi mungkin gue akan percepat biar, karena inti dari penjelasan gue nanti bukan di tutorial ini ya, karena tutorial terlalu gampang untuk diajarkan. Kalian pasti udah paham bagaimana cara melewati tutorial ini. Oke, setelah kalian menyelesaikan misi, kalian akan tiba di sini ya. Setelah di sini kalian tuh akan di sini kalian klik. Nah, kalian tuh punya pilihan. Kalian mau ke Forest Cross, Highland Cross, Mountain Cross, Step Cross, atau di Swamp Cross. Nah, kalau kalian milih ke Forest Cross itu kalian akan dialihkan ke pulau di kota Limhurst ya. Kemudian kalau kalian milih di Highland Cross, kalian akan di kota Marlock. Kalau kalian dipilih di Mountain Cross, kalian akan dialihkan ke kota Fort Sterling. Kalau di Step Cross itu kalian akan di kota kebalik, yang di Forest Cross itu kalian akan di kota Bridgewater, dan kalau di Step Cross itu kalian di Limhurst. Kalau di Swamp Cross kalian akan berada di kota Thetford. Nah, kan bisa sebenarnya ini nggak ngaruh, sebenarnya kalian milih di Step Cross di Limhurst itu nanti kalian bisa pindah tempat, itu mau di Fort Sterling atau di Marlock itu kalian bisa pindah melalui teleport ya. Jadi sebenarnya itu kalian bebas milih ini. Tapi di sini gue bakal pilih di Highland Cross karena akun utama gue juga di Marlock ya, biar nanti gue nggak pindah-pindah. Albion is waiting. Bentar. No whistling on board, Sabi. Oke. Set sail. Gue milih di Highland Cross. Nah, ini kalian klaim ya, ini hadiahnya ini premium 3 hari kalau nggak salah, kalian klaim. Bentar gue cek. Bukan yang ini premium, salah gue. Premiumnya nanti gue kasih lihat ya. Nah, ini kalian di sini tuh nanti kalian klik, kalian dapat premium 3 hari. Nah, sebenarnya ketika kalian sudah di sini tuh kalian sudah bisa pindah ke kotanya ya. Dari kota yang kalian pilih, kalau di Highland Cross kalian akan kota Marlock, kalau di tadi yang udah gue jelasin tadi ya, kalau di Step Cross kalian di Limhurst, kalau di Swamp Cross kalian di Thetford gitu. Tapi kalian tetap bisa pindah-pindah ke kota lain melalui teleport ya. Nah, di sini kalian tuh sebenarnya nggak usah di sini lagi, udah bisa, kalian udah bisa langsung pergi ke kota utamanya ya. Kayak misi-misi yang ada di sini tuh nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa sebenarnya, kalian bisa langsung pindah saja. Nah, tadi kan gue di sini ya, di Highland Cross. Kalian masuk ke sini, kalian bisa cek map di Highland Cross. Kalau ke Marlock ini lewat mana itu kalian bisa cek di map. Nah, kalau di Thetford kalian akan tiba utamanya tuh di sini di Swamp Cross. Kalian tinggal lihat mapnya di mana. Nah, lewati Chilhag kemudian di Thetford. Berlaku juga di kota-kota lain ya. Kalau di Fort Sterling kalian akan tiba di sini Mountain Cross, kalian tinggal lurus. Ya, jalannya cuma lurus-lurus doang sih. Di ini Limhurst dan Bridgewater sama aja. Oke. Nah, sini gue akan tinggal lurus saja, dan di sini gue akan percepat.
Nah, di sini kita udah sampai di kota Marlock. Ini kotanya. Nah, kalian bisa cek map, klik sini. Nah, di sini aja tempat-tempat buat crafting ya, ada kulit. Nah, di Marlock ini tempat crafting yang dapat bonusnya tinggi itu kulit ya. Makanya dari itu di sini tuh banyak sekali tempat crafting kulit karena bonusnya itu ada bonus pengembalian sumber dayanya di sini. Jadi kalau kalian mau crafting kulit itu diwajibkan ya di Marlock ini. Oke, gua jelaskan ini ya untuk nya untuk sumber daya. Kalau kulit itu di Marlock, kemudian kalau kalian ingin mengcraft di Thetford itu yang paling yang ada bonusnya itu biji besi, kalian bisa crafting di sini. Nah, ini biji besi di sini banyak sekali kan di sini teman crafting biji besi. Yep, yang ada bonusnya itu di Thetford kalau kalian mau crafting biji besi. Kemudian di Fort Sterling. Nah, di Fort Sterling itu kalian yang ada bonusnya itu crafting kayu. Jadi kalau kalian crafting kayu itu di sini di Fort Sterling di area salju ini. Kemudian naik ke kota selanjutnya di Limhurst. Di Limhurst itu craftingnya itu kain. Kalau kalian mau crafting kain itu di sini di Limhurst yang ada bonusnya. Kemudian ke Bridgewatch. Di Bridgewatch ini yang ada bonusnya di sini itu crafting batu. Kalau kalian mau crafting batu itu di Bridgewatch yang ada bonusnya. Oke, udah itu aja ya. Nanti untuk nextnya, untuk yang lebih tentang sumber daya gue jelasin di next episode mungkin. Di sini mungkin gue akan menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika kalian baru main. Ketika kalian baru main, kalian tuh bisa memilih. Di sini kontennya ada banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan. Kalian tinggal memilih saja. Kalian bisa memilih satu konten atau semuanya bisa kalian lakukan. Nah, tergantung kemampuan kalian ya yang kuatnya. Tapi gue anjurkan untuk awal itu kalian pilih 1 sampai 2 konten saja udah cukup sih. Nah, sekarang tinggal apa konten yang cocok. Nah, konten-kontennya itu di Albion banyak sekali. Yang pertama itu konten memancing, kemudian ada faksi, kalian bisa join faksi atau istilahnya yang gampang itu kerajaan. Yang di sini itu kerajaan Marlock ya. Jika kalian mau join itu di sini. Nah, di sini. Nah, tapi kalau kalian baru main, kalian itu belum bisa join karena harus punya ini. Apa ini namanya? Bentar. Harus punya ketenaran ya, ketenaran melakukan apapun, kegiatan apapun sampai 157.000 ketenaran. Jadi kalian bisa join faksi itu ketika kalian sudah melakukan kegiatan apapun sampai mendapatkan fame 157.000. Nah, jadi saran gue untuk awal-awal ini, kalian hal yang bisa kalian lakukan itu gather sumber daya. Nah, kalau di Marlock ini sumber daya yang paling banyak itu batu ya, kalian bisa gather batu di Marlock ini. Jadi di awalan kalian yang bisa kalian lakukan ya gather sama mancing sih yang bisa kalian lakukan, 2 hal itu. Untuk pemula yang sering mereka lakukan yaitu mancing, kalau nggak gather. Atau enggak clear mob juga bisa, itu kalian juga bisa mendapatkan silver lewat clear mob. Bahkan kalau hoki kalian bisa mendapatkan drop item yang bagus ya lewat mob tuh. Oke, untuk selanjutnya mungkin gue bakal jelasin tentang sumber daya ya, sumber daya yang banyak di tiap kota ya. Kita bakal jelasin satu-satu. Oke. Nah, pertama di Marlock sini ya, Marlock sini itu yang paling banyak sumber dayanya itu adalah batu. Nah, itu sumber daya utamanya yang paling banyak itu batu. Nah, gue liatin peta Marlock ya. Marlock itu yang hijau ini. Nah, yang hijau ini. Nah, ini area Marlock ini. Nah, di sini sumber dayanya paling banyak itu batu. Nah, batu ini
Dan yang kedua yang paling banyak itu biji besi. Yang urutan kedua, yang urutan ketiga yang paling sedikit itu adalah kayu. Nah, jadi di sini tuh yang paling banyak itu batu ya yang di Marlock. Kemudian next ke area Thetford. Nah, ini yang warnanya kayak gini nih. Ini area Thetford. Nah, di Thetford ini sumber daya yang paling banyak itu adalah serat ya, yang di crafting untuk menjadi kain. Sumber daya kedua yang paling banyak itu adalah kayu maksud saya, kayu. Dan yang paling sedikit itu adalah kulit. Jadi yang paling banyak itu serat, terus yang kedua itu kayu, yang ketiga itu adalah kulit. Nah, kemudian next ke ini area Fort Sterling, area salju ini. Di sini mapnya ini. Ini sumber daya yang paling banyak itu adalah biji besi. Yang kedua itu batu, yang ketiga itu adalah serat. Jadi di Fort Sterling ini sumber daya yang paling banyak itu adalah biji besi. Next, kita pindah ke Lyndhurst. Di area Lyndhurst ini yang gelap ini, yang coklat, sumber daya yang paling banyak itu adalah kayu. Ya, kayu. Kemudian nomor 2 urutan kedua itu adalah kulit, yang ketiga adalah batu. Nah, jadi kalau kalian mencari kayu itu di sini, di area Lyndhurst ini ya. Next, nah ini di area padang pasir di Bridgewatch itu sumber daya paling banyak itu adalah kulit. Yang kedua itu serat. Yang ketiga adalah biji besi. Nah, kalian kalau mencari kulit ini di Bridgewatch itu melimpah banget ya. Di kulit jenis hewan apa aja itu ada di sini. Oke, mungkin itu aja sih untuk sementara yang bisa gue jelasin ya. Kalau untuk cara gather, cara mancing mungkin kalian juga udah paham caranya gimana. Mungkin untuk fam-famnya bagaimana cara bisa biar naik level bakal gue jelasin sedikit aja ya. Oke, gue masuk market dulu. Nah, jika kalian ingin mancing, untuk pertama itu kalian di sini market, kalian ketik joran. Nah, itu kalian bisa menggunakan pancing tingkat 3 ya. Ini kalian bisa beli dengan harga 1000, tapi gua belum ada, tapi gua nggak akan beli, gua cuma akan jelasin aja buat kalian. Nah, di sini kalian klik tingkat. Nah, ini tingkat pancing itu sampai tingkat 8. Semua apapun yang ada di Albion ini, barang apapun, item apapun itu paling maksimal tingkat 8 ya. Nah, tingkat 4 kalian belum bisa gunain. Ya, kalau gelap gini kalian bisa gunain, dan atau kalian klik terus kalian scroll ke bawah itu ada tulisan item bisa dipasang, itu tandanya silang, itu berarti belum bisa kalian pasang. Bagaimana cara agar bisa pasang tingkat 4? Nah, ini caranya. Kalian klik pancingnya, kalian klik item bisa dipasang ini, kalian klik. Kalian akan dialihkan ke papan takdir ini. Nah, itu kalian scroll ini ke bawah. Nah, bagaimana cara biar naik ke bisa menggunakan pancing tingkat 4? Kalian harus menggunakan pancing level tingkat 3 untuk memancing, untuk mengumpulkan fam sampai progres ini menyentuh ini, garis ini, pinggiran ini. Jika sudah menyentuh, kalian bisa men-skip progresnya agar bisa langsung ke level 1 dengan menggunakan poin belajar ini, yaitu sebanyak 6 poin belajar. Sini kan poin belajarnya ada 100. Nah, itu nanti kalian untuk pemula itu akan otomatis mendapatkan poin belajar 100 ya, bersamaan dengan dapat premium 3 hari tadi yang habis turun dari kapal tadi. Jadi kalian bisa langsung ke level 1. Level 1 kalian bisa membuka pancing ini tingkat 4 dengan pancing Avalon, ini juga bisa digunakan. Topi nelayan ini juga sudah bisa digunakan. Tapi saran gue ketika kalian memancing, kalian nggak usah pakai pakaian nelayan ya. Gue anjurkan kalian menggunakan pakaian set tempur aja ya, biar kalian kalau waktu-waktu kalian diserang orang, kalian bisa defense. Ya, walaupun set pancing sekarang juga udah ada set buat defense ya. Ini juga ada skill buat hilang. Tapi kalau saran gue mending kalau kalian fokus kontennya nggak mancing, kalian nggak usah pakai set mancing. Tapi kecuali kalau kalian memang suka mancing dan fokus mau mancing, kan boleh sih pakai set mancing ini.
Kemudian di level 10 kalian akan membuka level 5, tingkat 5, pancing tingkat 5 dan pakaiannya juga. Nah, di level 30 kalian bisa membuka pancing tingkat 6, di level 60 pancing tingkat 70, dan di level 100 kalian bisa membuka pancing tingkat 8. Bagaimana cara naikin level? Yaitu dengan cara mancing-mancing. Kalian mancing aja terus nanti kalian, tapi memancing itu lama banget bisa buat naikin level ya. Tadi kalian tuh harus sabar banget. Buat kalian yang nggak bosan mancing ya, bisa sampai tingkat level 100 itu kalian luar biasa banget sih. Gue mancing cuma mentok sampai level 10 doang sih, itu juga udah bosan banget mancing. Kalau gue di akun utama gue tuh konten gue tuh paling sering tuh faksi sih. Gue sering join faksi karena menurut gue itu konten paling seru sih menurut gue pribadi ya. Karena kita perang lawan faksi lain itu menurut gue seru banget sih. Oke, kemudian apa ya? Gather sumber daya. Kalian ya seperti di tutorial ya, kalian bisa menggunakan tool yang diperlukan ya. Misalkan ini belencong ini untuk besi, sabit ini untuk serat, dan pisau pengulit untuk hewan, untuk kulit, dan kapak untuk kayu. Dan untuk naik levelnya sama aja sih yang gue jelasin tadi ya. Misalkan untuk pisau pengulit, nah ini kan kalian belum bisa menggunakan tingkat 4. Kalau nggak salah tingkat 3 pun juga belum bisa digunakan. Nah itu kan belum bisa digunakan. Bagaimana cara agar bisa menggunakan? Ini kalian klik, kita pasang. Itu dengan cara kalian harus mengkuliti hewan dengan pisau pengulit tingkat 2. Berlaku untuk semuanya juga ya. Untuk belencong juga harus memanen biji besi dengan tingkat 2. Sampai ini progresnya ini sama aja seperti mancing tadi ya. Biar membuka tingkat 4 kalian harus ini membuka sampai level 1, nanti akan kebuka pisau pengulit tingkat 3. Ketika pisau pengulit tingkat 3 udah jalan, nanti akan ada ini ya. Ini progresnya kalian tambahin sampai penuh untuk bisa membuka tingkat 4 ya, sama aja sih. Untuk senjata mungkin gue jelasin di next video aja ya, karena ini senjata itu rumit banget ya. Untuk kontak takdirnya mungkin videonya akan lumayan panjang untuk penjelasan senjata saja, dan ini videonya juga udah lumayan panjang, jadi gue stop di sini dulu aja kali ya. Oke.